Amin. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu Ibu akan mempresensi kehadiran kalian. Apakah ada teman-teman kalian yang tidak hadir? Nggak ada. Alhamdulillah, berarti hadir semua ya. Iya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPS, di mana kita akan belajar terkait dengan tema 3, subtema 3. Hari ini anak-anak kita akan belajar tentang pembangunan sosial budaya di Indonesia. Apakah kalian tahu tentang pembangunan sosial budaya? Nggak tahu, Bu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bersama-sama terkait dengan pembangunan sosial budaya di Indonesia. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan pengertian dari pembangunan sosial budaya. Secara garis besar, pembangunan sosial budaya bisa diartikan sebagai usaha meningkatkan kehidupan masyarakat, khususnya di bidang sosial dan budaya. Nah, adapun tujuan utama dari pembangunan sosial budaya merupakan menyejahterakan manusia dengan melakukan berbagai usaha pembangunan dan perubahan. Selanjutnya, pembangunan sosial budaya
anggotanya. Organisasi petani irigasi atau yang sering disebut P3A tidak tergantung pada pihak luar, berkembang secara perlahan dan bertahap, dan berusaha untuk membiayai diri sendiri sesuai dengan kemampuan para anggotanya. Organisasi ini boleh menerima bantuan, tetapi tidak boleh menggantungkan diri dari bantuan. Organisasi petani pemakai air harus memelihara pengetahuan dan teknologi lokal, yaitu pengetahuan yang sejak zaman dahulu telah diterima oleh masyarakat secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Anggota organisasi ini juga senantiasa terbuka terhadap pengetahuan dari luar untuk menambah wawasan mereka sesuai dengan pengalaman orang lain kalau memang sesuai dan bermanfaat. Selain itu, organisasi ini juga ikut menjaga lingkungan fisik, sosial, budaya, dan ekonomi. Para petani tanpa memandang perbedaan dapat masuk menjadi anggota organisasi petani pemakai air ini. Organisasi petani pemakai air atau yang lebih dikenal dengan P3A bertujuan untuk menampung masalah dan aspirasi petani yang berhubungan dengan air untuk tanaman dan bercocok tanam. Organisasi ini menjadi wadah bertemunya petani untuk saling bertukar pikiran, curah pendapat, serta membuat keputusan-keputusan guna memecahkan permasalahan yang dihadapi bersama oleh petani, yang dapat dipecahkan sendiri maupun memerlukan bantuan dari luar. Organisasi ini memberikan pelayanan kebutuhan petani, terutama dalam memenuhi kebutuhan air irigasi untuk usaha pertaniannya. Dalam tahapan perkembangannya, organisasi ini diharapkan dapat menjadi suatu unit usaha mandiri yang mampu menyediakan sarana produksi pertanian atau saprotan dan sebagainya, maupun dalam upaya pemasaran. Selain itu, organisasi ini juga berperan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Itulah teks bacaan yang sudah dibacakan oleh Ibu tadi. Apakah kalian sudah mencerna apa yang telah Ibu baca? Sudah, Bu. Adakah yang tahu terkait dengan informasi-informasi yang terdapat dalam teks bacaan tadi? Saya, Bu. Selanjutnya Ibu minta kepada Dila untuk menjelaskan informasi penting dari bacaan yang telah Ibu bacakan tadi. Organisasi petani memakai air P3T bertujuan untuk menampung masalah dan aspirasi petani yang berhubungan dengan air untuk tanaman dan bercocok tanam. Organisasi ini menjadi wadah pertemuannya petani untuk saling menukar pikiran, curah pendapat, serta membuat keputusan guna memecahkan permasalahan yang dihadapi bersama oleh petani, yang dapat dipecahkan sendiri maupun yang memerlukan bantuan dari luar. Organisasi ini memberikan pelayanan kebutuhan petani, terutama dalam memenuhi kebutuhan air irigasi untuk usaha pertaniannya. Dalam tahapan perkembangannya, organisasi ini diharapkan dapat menjadi suatu unit usaha mandiri yang mampu menyediakan sarana produksi pertanian dan sebagainya, maupun dalam upaya pemasaran. Selain itu, organisasi ini juga berperan dalam perkembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Terima kasih kepada Dila yang telah menjelaskan terkait informasi penting yang terdapat dalam teks bacaan. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian dalam 2 kelompok, di mana Ibu akan membagi kelompok pertama yaitu Nurul dan Dila, kelompok kedua yaitu Dila dan Jura. Nah, di mana dalam diskusi kali ini kalian akan membahas terkait dengan pembangunan sosial budaya di Indonesia. Nanti setelah kalian berdiskusi,
taraf hidup masyarakat. Pembangunan sosial budaya menjadi bagian integral dari prioritas pembangunan, yaitu pembangunan kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama, dan ketahanan budaya. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah menjelaskan terkait dengan hasil diskusinya. Nah, Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah mengerti terkait dengan apa yang telah kita pelajari? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Kalau begitu, Ibu akan akhiri pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sebelum Ibu akhiri, Ibu minta salah satu orang untuk memimpin doa untuk menutupi pembelajaran kita hari ini. Silakan kepada Dila untuk memimpin doa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian